Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu walaupun tidak secara langsung dalam materi pelajaran prakarya kelas 8. Kita masih melanjutkan tentang pembahasan kemarin, yaitu bab 2 berkaitan dengan alat penjernih air. Kemarin kita sudah membahas tentang teknik-teknik penyaringan, pengendapan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penjernih air dari bahan buatan. Sebelum kita mulai pembahasan pagi hari ini, mudah-mudahan kalian semuanya, anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Jaga selalu protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Anak-anakku semuanya, penjernih air dari bahan buatan. Tahapan pengolahan air bersih dari bahan buatan melalui beberapa cara. Yang pertama ada melalui penyaringan, yang kedua pengendapan, dan yang ketiga adalah penyerapan. Masing-masing tujuannya sama, cuma prosesnya, caranya yang agak berbeda. Penyaringan, pengendapan, dan penyerapan. Penyaringan dari bahan kimia, bahan yang digunakan kebanyakan adalah tawas dan kapur. Itu yang biasa kita kenal di tengah-tengah masyarakat. Penyaringan itu air disaring dengan menggunakan alat. Penyaringan yang sering kita gunakan itu banyak menggunakan kain katun. Pengendapan adalah membiarkan sesuatu air dalam wadah tertentu supaya partikel-partikel yang ada di dalam air tersebut turun ke bawah, mengendap di dasar. Sedangkan penyerapan adalah proses pengambilan partikel-partikel air yang ada di dalam air, partikel-partikel yang ada di dalam air menggunakan alat-alat tertentu. Nah, semuanya kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu bahan dan alat penjernih air dengan bahan buatan. Kita bahas bahannya terlebih dahulu. Untuk alatnya mudah-mudahan minggu depan. Bahan yang biasa digunakan untuk menjernihkan air dari bahan buatan. Yang pertama ada klorin tablet. Klorin tablet itu fungsinya untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang ada di dalam air. Klorin tablet. Sedangkan yang kedua adalah pasir aktif. Pasir aktif ini banyak digunakan oleh para pengebor sumur, para pembuat sumur bor. Ketika sumur bor dibuat dan keluar airnya, kok airnya kurang jernih, biasanya banyak digunakan, ditambahkan pasir aktif dengan tujuan untuk menjernihkan air. Kenapa? Karena memang pada prinsipnya ketika air diberi pasir aktif akan keluar menjadi lebih jernih. Kemudian yang ketiga ada resin softener. Resin softener ini fungsinya untuk menurunkan kandungan kapur. Ini air-air yang ada di daerah pegunungan kapur, pegunungan karst. Ini kandungan kapurnya biasanya tinggi. Nah, oleh para masyarakat setempat biasanya ditambahkan resin softener untuk menurunkan kandungan kapur yang ada di dalam air. Yang keempat adalah pasir zeolit.
Pasir zeolit ini fungsinya untuk menyaring air supaya lebih jernih dan bisa juga untuk menambahkan kadar oksigen yang ada di dalam darah. Kita tahu semuanya bahwa semakin banyak kandungan oksigen di dalam air, akan semakin baik air tersebut dikonsumsi oleh manusia. Sekali lagi, air itu kandungan kimianya adalah unsur semuanya adalah H2O, hidrogen dan oksigen. Semakin banyak oksigen yang terkandung di dalam air, maka akan semakin bagus untuk kita konsumsi. Yang kelima adalah pasir mangan berwarna merah. Ini fungsinya untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat yang ada di dalam air. Ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan daerah air minum PDAM atau PAM. Fungsinya untuk menghilangkan logam berat. Kita tahu semuanya bahwa logam berat yang terkandung di dalam air itu sangat berbahaya apabila masuk terakumulasi di dalam tubuh kita. Mungkin dalam waktu dekat tidak begitu kentara efeknya, tapi lama-kelamaan dalam waktu yang lama bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya adalah pasir silika. Pasir silika ini fungsinya untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel-partikel yang terkandung di dalam air. Ini biasanya pasir silika digunakan untuk menyaring air yang warnanya keruh coklat karena partikel-partikel lumpur. Selanjutnya adalah karbon aktif atau aktif arang. Fungsinya untuk menyerap kotoran di dalam air. Ini karbon aktif atau arang aktif. Tawas dan kaporit ini fungsinya juga untuk menjernihkan dan membunuh bakteri atau virus yang terkandung di dalam air. Tawas dan kaporit banyak juga digunakan pada perusahaan-perusahaan daerah air minum atau perusahaan air minum. Kalau kita semuanya sudah terbiasa memakai air PDAM, maka ketika baru keluar akan terasa sangat sekali kandungan kaporitnya. Ataupun ketika di kolam renang. Beberapa kolam renang banyak sekali yang menggunakan air yang sudah dicampur dengan tawas dan kaporit supaya lebih jernih dan lebih higienis. Yang terakhir yang banyak digunakan untuk menjernihkan air adalah polyaluminium klorid atau PAC. Ini fungsinya untuk mempercepat proses pengendapan lumpur yang ada di dalam tanah. Itu beberapa bahan yang banyak digunakan di masyarakat kita, di perusahaan-perusahaan untuk menjernihkan air supaya air lebih higienis, lebih konsumtif lagi, lebih enak lagi. Untuk alat pembuat penjernih air akan kita bahas minggu depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.